Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Intania Putri Kurniawan dengan NIM P206370240012 dari tingkat 2A. Di sini saya akan membuat tutorial grafik Berber-Johnson dengan data tahunan. Dalam pembuatan grafik Berber-Johnson, tentunya kita harus memiliki suatu data. Di sini saya telah memiliki data tahun 2025 RSUD Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, dan juga Banjar. Nah, di sini terdapat BOR, AFLOS, TOI, dan juga BTO. Dan untuk membuat suatu grafik Berber-Johnson, kita harus memiliki titik koordinat. Titik koordinat itu didapat dari nilai TOI sebagai nilai X, dan juga AFLOS sebagai nilai Y, yang berasal dari nilai BOR. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencari nilai TOI dan nilai LOS ini? Saya contohkan pada BOR yang Tasikmalaya 69,39 dengan cara memasukkan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai BOR sama dengan hasilnya 30,69. Dan untuk AFLOS dengan menggunakan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai dari TOI sama dengan 69,39. Jadi titik koordinat 69,39 yaitu X-nya 30,61 dan Y-nya 69,39. Dan dapat dilakukan dengan langkah yang sama untuk BOR selanjutnya 72,3, 76,72, 77,91. Selanjutnya, dalam membuat BTO atau garis BTO, di sini juga saya menambahkan garis bantu dengan menggunakan garis BTO 30, 20, 15, 12,5. Dan untuk BTO 56,01, 62,41, 68,08, 73,71 itu saya mendapatkan dari nilai BTO Tasikmalaya hingga Banjar. Nah, bagaimana cara mencari nilai TOI dan LOS pada BTO ini? Saya contohkan pada BTO Tasikmalaya 56,01 dengan menggunakan rumus sama dengan digunakan periode 365 yaitu 1 tahun dibagi nilai BTO sama dengan 6,516693. Selanjutnya untuk yang LOS itu sama juga, sama dengan 365 dibagi nilai BTO sama dengan 6,516693. Dan di sini juga terdapat daerah efisien. Ini menjadi acuan bagi data yang ada, apakah data tersebut telah dapat dikategorikan efisien atau tidak, dan apa tindak lanjut setelahnya. Baik, langsung saja untuk membuat grafik Berber-Johnson dengan cara kita dapat blok kolom dari nilai TOI dan AFLOS BOR, lalu pilih insert, pilih chart, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, saya akan memindahkan grafik ini ke sheet grafik dengan cara klik kanan pada bidang, lalu move chart. Selanjutnya, pindahkan ke sheet grafik. Klik OK. Grafik telah berpindah, kemudian di sini saya akan mengganti judulnya dengan grafik Berber-Johnson.
Langkah selanjutnya, kita dapat klik garis X, lalu klik kanan, dan Add Minor Grid Lines. Lalu lakukan hal yang sama, klik garis Y, Add Minor Grid Lines. Selanjutnya, klik garis X kembali, Format Axis, dan di sini saya menambahkan untuk maksimum itu 20 dan major itu 1. Lakukan hal yang sama untuk garis Y. Klik garis Y, klik kanan, Format Axis. Di sini saya menambahkan maksimum 30 dan major 2. Kurang lebih seperti ini, dan untuk garis-garis warna biru ini merupakan bor namun belum ada keterangan, dan kita dapat menambahkan keterangannya untuk dapat memudahkan pengerjaannya. Dengan klik Insert, lalu ke Illustration, ke Shape, dan klik Text Box, maka akan muncul text box. Untuk mengetahui garis ini pada bor berapa, kita dapat mengarahkan kursor pada garis seri 1.10, 10,90, kemudian baca keterangannya dan dapat dilihat lagi pada sheet 1, 10,90 itu ada di bor 90. Lalu ketik saja bor 90. Simpan dengan rapi di atas garis berwarna biru ini dan lakukan hal yang sama pada garis bor selanjutnya. Setelah membuat keterangan pada garis bor selesai, kita dapat menambahkan garis BTO dengan cara klik pada grafik Barber-Johnson pada bidangnya, select data, lalu add, series name kita isi BTO 30. Untuk series X values diisi dengan nilai toy, dan untuk series Y values diisi dengan nilai loss. Lakukan hal yang sama pada garis BTO selanjutnya. Setelah melakukan input data semuanya, lalu klik OK, maka akan tampak hasil dari garis-garis BTO-nya. Seperti ini. Setelah membuat garis BTO, kita dapat membuat garis atau daerah efisien yang didapatkan dari tabel ketiga. Caranya adalah klik kanan, select data, lalu add, untuk series X values-nya kita blok baris X, dan untuk series Y values kita blok baris Y. Maka akan tampak seperti ini. Setelah membuat daerah efisien selesai, untuk mengecek kebenaran laporan hasil perhitungan 4 parameter indikator efisiensi penggunaan tempat tidur, yaitu bor,
BTO, AFLOS, dan TOY, kita akan membuat titik-titik perpotongan di garis tersebut sesuai dengan RSUD kabupaten masing-masing. Dengan cara klik kanan, select data, lalu add, beri nama Tasikmalaya. Untuk series X values-nya itu menggunakan nilai TOY, dan untuk series Y values-nya menggunakan nilai AFLOS. Lakukan hal yang sama pada RSUD kabupaten selanjutnya. Nah, sebelum ada yang terlewat di garis BTO, kita belum memberikan keterangannya, tapi jangan khawatir, kita dapat melakukannya secara cepat dengan klik tanda panah berwarna hijau di bagian kanan, lalu klik legend, dan kita rapihkan. Nah, setelah semuanya selesai, kita dapat melakukan cross-check titik berwarna hijau dengan poin, series Tasikmalaya poin 1,99 dengan garis Y, garis X 1,99 dan garis Y 4,53. Apakah sudah betul? RSUD Tasikmalaya menunjukkan BOR sebesar 69,39% dengan AFLOS 4,53 hari, TOY 1,99 hari, dan BTO 56,01 kali. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur cukup baik dengan lama rawat yang relatif ideal serta perputaran pasien yang masih sesuai standar efisiensi. RSUD Ciamis memiliki BOR 72,3% dengan AFLOS 4,22 hari, TOY 1,62 hari, dan BTO 62,41 kali. Hasil ini memperlihatkan tingkat hunian dan perputaran pasien yang cukup optimal dengan waktu tunggu tempat tidur yang rendah menandakan ketersediaan layanan yang cepat. RSUD Purwokerto mencatat BOR 76,72% dengan AFLOS 4,11 hari, TOY 1,25 hari, dan BTO 68,08 kali. Kondisi ini menunjukkan efisiensi tinggi, di mana tempat tidur sangat produktif, digunakan dengan lama perawatan masih dalam kisaran efisien. RSUD Banjar memiliki BOR tertinggi yaitu 77,91% dengan AFLOS 3,88 hari, TOY 1,1 hari, dan BTO 73,77 kali. Capaian ini menandakan bahwa perputaran pasien sangat cepat dengan lama perawatan singkat, sehingga tingkat efisiensi pelayanan tempat tidur berada dalam kondisi yang sangat baik. Secara umum, keempat RSUD berada dalam zona efisien pada grafik Barber-Johnson, di mana BOR berada dalam rentang ideal 70-85%, AFLOS tidak terlalu panjang, TOY relatif rendah, serta BTO yang tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan tempat tidur rumah sakit sudah efektif dalam penunjang pelayanan rawat inap.